waliullah. Kalau sampean berdoa sendiri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kadang-kadang nyambungnya ke langit sulit. Ya Allah, titipkan kepada saya suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik. Itu biasanya kalau sendirian sulit. Makanya ziarah ke makamnya wali biar nyambung. Gitu ya. Kalau ke Surabaya jalan kaki lama, ke Jakarta jalan kaki lama, naik bis 24 jam, kalau naik pesawat 1 jam 5 menit. Nah, kalau naik Ma'rifatullah 1 detik walaupun langit 7 nyampe. Nah, karena kita ini masih golongan menengah ke bawah, awam, nggak masalah ziarah ke Wali Limo, ke Wali Songo untuk gandol gandol karomahnya beliau supaya doanya sama nyampe. Cuman sayang, alhamdulillah, nauzubillah min dalik, banyak orang yang sudah kadung korban uang, korban tenaga, charter kendaraan, ziarah ke Wali Songo, nggak dapat pahala, nggak dapat karomah, dapat azab, dapat laknat karena kuburannya orang tuanya sendiri nggak dirawat. Banyak Pak Ustaz. Ada di sini. Banyak. Syuting Mas, sing diwongi. Cek kuwapuk kon ya. Ulah apa ado-ado nang Tuban nang Banten ziarah wali, rumput makamnya orang tua sendiri liar nggak terurus. Bahkan yang lebih fatal lagi, ziarah ke sana sampai lupa sholat, bisnya berhenti cari masjid, supirnya sholat, kernetnya sholat, sampean makan nasi bungkus. Sudah gitu menghibah, ngerasani orang, repot tuh, dapat capeknya. Ayo kembali ke nol, nggih, nol kecil lagi, tidak apa-apa toh? Ya, apalagi? Apalagi? Sakit, ada di sini yang sakit. Kencing manis, liver, tumor, santet, stres, sihir, ada. Nanti tak ajak zikir pengobatan 2-3 menit, pulang dari sini sembuh nanti, nggih? Ada Gus, tapi tidak musim. Alhamdulillah. Nah, maaf, orang sakit itu belum tentu musibah, ibu-ibu. Justru dengan sampean sakit itu sebenarnya Allah mengangkat sampean jadi khalifah. Kalau sampean nggak sakit, sampean nggak bisa ngasih makan dokter. Gara-gara sampean sakit itu sampean ngasih makan dokter, ngasih rezeki dokter. Nah, sebenarnya dengan penyakit sampean itu, kalau sampean mau, kalau sampean tahu, sampean bisa mencari pahala sebanyak-banyaknya. Loh, maaf ya, sampean sakit, melangkah ke dokter, itu setiap langkah dicatat sama Allah menjadi pahalanya ikhtiar. Loh, betul ibu. Bahkan setiap, walaupun sampean rezekinya pas-pasan, opname di rumah sakit mahal, itu bisa bayar, ndak tahu dari mana uangnya. Tapi sayang, ini pun kita sering kecelek ya, sering salah perhitungan. Harusnya dapat pahala, justru malah dapat dosa, jatuh tertimpa langit. Bukan tertimpa tangga, Bu, tertimpa langit. Sudah sakit malah nggak dapat obat, dapat racun. Contoh, sakit ya, duduk, kemulan ya, gitu ya, kemegil ya. Datang tetangga, takziah, bawa gula, bawa kopi, kan gitu ya. Biasanya tetangga itu di samping takziah kan mulut ini ngomong biasanya, Bu, Pak, coba ra ikhtiar, jangan ke dokter toh, ke kiai, di sana ada kiai pinter, karomah, banyak pasiennya, banyak yang jodoh, kan biasanya gitu toh. Nah ini, ojo-ojo ono kena angin, ada campuran anginnya. Nah ini yang bahaya ini ya, angin puting beliung. Oke. Jangan-jangan ada santetnya, ada sihirnya. Coba wis usaha ikhtiar. Lah ini ya, hati-hati.
Informasi seperti ini bisa datang dari malaikat, bisa datang dari setan, walaupun syariatnya berbentuk manusia, berbentuk tetangganya sampean. Sampean ya wis gak maido ya, karena panik langsung, oh iya ta, ayo budal. Wis sewa mobil, nggak lihat jam, nggak nanggung duhur, nanggung maghrib, nanggung asar, nggak peduli, berangkat. Ya, Allah tidak diajak rembuk, Allah diabaikan, Allah disepelekan, Rasulullah dianggap tidak ada, berangkat. Coba bayangkan, yang seharusnya dapat pahala malah dapat dosa. Sampai di sana ketemu sama kiai malpraktek, bukan dokter malpraktek, bindere kiai paranormal atau apa, ditebak sampean, dikasih obat. Ya, air putih didoai. Buah, ya diminum. Wis, mari diminum sampean baru. Waduh, sampean kena santet. Ada pakunya itu di perut sampean. Sampean ibarat botol ketemu tutup. Aduh Pak Yai, siapa yang nyantet saya? Pak Yainya jawab, burine omahmu rambutnya berintik ono andeng-andengin. Wes klop ya, obat nggak dapat, penyakit nggak sembuh, fitnahnya nambah, ghibahnya nambah, azabnya nambah. Mau jadi apa terus sampean? Gila Bu, yang dimaksud Gus Nur ini seperti ini ya. Ayo pulang ke syariat-syariat dulu wes, ayo. Jadi gimana yang benar Gus Nur? Begini, kalau sakit nanti dikasih resepnya ya. Cuma kalau datang informasi seperti itu, cepat-cepat ambil air wudhu, sholat istikharah. Ya Allah, saya sakit, saya dapat informasi di sana ada orang pinter, saya mau berobat ke sana. Ya Allah, kalau memang itu bisa menjadi sarana kesembuhan saya, temukan saya dengan orang itu. Kalau ternyata tidak membawa kesembuhan buat saya, hindarkan saya untuk ketemu orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baru berangkat. Gitu loh Bu, Pak. Seandainya orang yang kita tuju itu membawa kesembuhan buat kita, pasti ketemu. Dan seandainya orang itu justru membawa racun buat keimanan kita, pasti tidak ketemu. Mbuh orangnya pergi, mbuh ban mobilnya sampai kempes. Tuh, sono ae halangan untuk ketemu itu. Sampai kembali ke laptop. Apa? Ini musibah ini. Subhanallah, subhanallah. Hati-hati. Mau saya kasih bocoran nasional, mau? Mumpung ada Pak Zul ini, nggih. Saya kasih bocoran nasional ini, hati-hati. Kemarin Gus Nur di Hong Kong juga gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat. Di Hong Kong itu, aduh, Gus Nur ceramah di alun-alun Victoria itu, subhanallah. TKW di sana juga semakin alhamdulillah. Lautan jilbab warna biru dari TKW Bandung, jilbabnya biru dari Bandung, jilbabnya kuning dari Malang, jilbabnya hijau dari Banyuwangi. Subhanallah ya, janda-janda semua tapi Bu. Ayo lekati hijrah rono ya. Ini ada bocoran. Kenapa kok bangsa Indonesia itu morat-marit seperti ini, musibah seperti ini kenapa? Subhanallah. Ya karena nyun sewu, hati-hati. Ayo pulang dari sini bener-bener janji nanti. Syahadat lagi nanti. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah. Karena musibah yang terjadi akhir-akhir ini, itu kalau sampean tahu, itu sebenarnya kita ini sedang dibikin tumbal. Apa tumbal? Tahu tumbal? Apa? Nanti maaf ya, maaf. Maksudnya gini.
Kita ini sekarang ini sedang diintai, diinceng, ditarget sama azab Allah, walaupun kita nggak melakukan dosa, tapi kita kena tumbal, kena imbasnya oleh dosanya orang lain. Terus gini contoh nih, biar sama nggak bingung. Ini desa apa namanya? Sukoharjo, nggih. Ini Sukoharjo. Ini RT berapa ini? RT 5 nggih? RW 1. RW 1. Saya tanya sama sampean. Seandainya di dalam RW 1 sini ada satu orang yang murtad kepada Allah, ingkar kepada Allah, maksiat kepada Allah, entah apa bentuknya, entah zina, entah kafir, entah menganak-pinakan uang, entah jadi rentenir, entah apapun saja, Allah murka ndak sama orang ini? Murka. Nah, biasanya Allah ini mengazab orang ini. Lah, ini kira-kira orang satu RW ini yang ndak ikut berdosa, ini biasanya bisa kena imbasnya apa ndak? Bisa. Makanya kalau satu RW ini ada satu orang berbuat maksiat, ini semuanya bisa kena laknat sama Allah. Ada listrik konslet duar, padahal azabnya itu menuju ke orang yang berbuat maksiat itu, tapi akhirnya menimbulkan kebakaran, akhirnya satu RT kebakar semua. Sampean yang tidak ikut makan nangkanya kena getahnya, yang tidak ikut melakukan dosanya kena imbasnya. Ayo, masuk akal apa enggak? Tapi alhamdulillah tidak apa-apa ya. Nanti ini semakin ke tinggi, ke atas ya. Ini mulai dari bawah dulu. Tapi alhamdulillah jadi tumbal itu jauh lebih mulia daripada jadi orang yang berbuat zolim sehingga memakan korban orang lain. Contohnya